Salam dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewangga Putra. Saya dari SMP Anak Terang Salatiga dan saya adalah seorang guru bahasa Inggris. Dan pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan dan mengkoneksikan untuk modul pembelajaran 1.1. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1 ini adalah murid itu adalah pribadi yang unik. Jadi setiap murid itu memiliki kebutuhan mereka tersendiri, murid itu memiliki rasa sendiri, murid itu memiliki ketakutan mereka sendiri dan tantangan hidup yang berbeda-beda. Tugas kita adalah sebagai seorang pendidik itu tidak boleh menyamaratakan semua murid itu menjadi satu situasi homogen yang sama, dan kita itu tidak boleh melakukan generalisasi terhadap setiap murid. Sebagai pendidik kita tuh harus lebih peka terhadap murid supaya kita tuh bisa menjadi seorang pendidik yang bisa memanusiakan seorang murid. Karena murid itu memiliki beberapa kebutuhan utama, seperti kebutuhan untuk didengar dan diakui. Dua kebutuhan ini menurut saya itu adalah kebutuhan terpenting yang dimiliki oleh murid, di mana terkadang murid itu hanya perlu untuk didengar. Terkadang murid itu tidak bisa meluapkan segala sesuatunya itu kepada orang lain, hanya kepada gurunya. Guru itu terkadang itu bisa menjadi satu-satunya sosok itu yang dipercaya oleh murid untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Karena itu sebagai pendidik, kita tuh harus bisa memenuhi kebutuhan murid itu untuk didengar. Milikilah telinga yang baik untuk mendengar, milikilah hati yang terbuka untuk mendengarkan keluh kesah mereka, dan milikilah pundak yang kuat supaya murid-murid itu bisa bersandar di pundak kita selagi mereka itu membutuhkan pertolongan kita. Satu lagi adalah kebutuhan untuk diakui. Diakui ini adalah bagaimana mereka itu bisa menjadi seorang manusia yang memiliki kodrat yang dapat diterima oleh kehidupan sosial mereka. Mereka itu harus bisa diakui di dalam komunitas sosial mereka. Itulah kenapa tugas pendidik itu adalah untuk membuat murid-murid itu yakin dan percaya bahwa mereka itu berharga di mata masyarakat, di mata diri mereka sendiri, khususnya di mata para pendidik. Di dalam pembelajaran, murid itu memiliki jalur yang sama untuk dilalui, tapi harus diingat bahwa mereka itu memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Itulah kenapa kita memiliki yang namanya alur pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan lain sebagainya. Sekolah memfasilitasi murid-murid dengan jalur yang sama untuk dilalui, namun kecepatan mereka untuk melalui jalur tersebut itu berbeda-beda. Itulah kenapa tugas dari guru itu adalah menuntun setiap murid itu untuk melalui jalan tersebut. Mungkin kecepatannya itu bisa berbeda-beda, tapi dengan integritas yang luar biasa dari pendidik dan dengan didorong keinginan yang luhur oleh murid itu untuk menerima ajaran dan juga didikan, saya yakin dan percaya bahwa semua murid bisa melalui jalur yang sudah disiapkan untuk mereka lalui. Kemudian murid itu datang di kelas dengan membawa rancangan diri yang mereka bawa sejak lahir. Jadi saya kurang setuju dengan pandangan bahwa setiap manusia yang datang ke muka bumi itu mereka itu tidak memiliki keinginan, mereka itu tidak memiliki cita-cita, mereka itu tidak memiliki bakat, tidak memiliki rancangan apapun di dalam kehidupan mereka. Saya yakin dan percaya bahwa setiap anak itu dilahirkan dengan keunikannya mereka masing-masing. Sehingga itu kita sebagai pendidik yang memiliki tugas luhur untuk menuntun, menopang, dan selalu mendorong anak-anak untuk mereka itu bisa menemukan apa sebenarnya rancangan diri mereka yang mereka bawa sejak lahir. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah saya mempelajari modul ini adalah selama 2 minggu ini saya memikirkan 7 pemikiran diajar Dewantara, di mana ada 7 poin penting di mana kita tuh harus menuntun anak-anak, kemudian memerdekakan anak-anak, kemudian ajak anak-anak itu untuk bermain, kemudian selalu berpihak kepada anak, dan budi pekerti, bukan tabula rasa, serta petani kehidupan. Di dalam 7 pemikiran diajar Dewantara ini ada beberapa hal yang dapat kita simak bersama. Yang pertama adalah menuntun. Di sini saya itu terbukakan mata saya bahwa kita tuh sebagai pendidik itu harus bisa menuntun anak-anak. Menuntun itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah menggandeng dengan menggunakan tangan.
Itu artinya bahwa kita tuh harus membiarkan anak-anak itu untuk pergi menuju ke jalan yang mereka inginkan, tetapi jangan pernah kita lepaskan genggaman tangan kita dari mereka. Sehingga saat mereka tuh tersesat atau mereka tuh menuju ke jalan yang salah, kita tuh bisa menariknya kembali untuk menuju jalan yang benar. Itulah kenapa kita tuh juga harus memerdekakan anak-anak kita. Buatlah mereka tuh merdeka semerdeka-merdekanya, supaya mereka tuh bisa melampiaskan semua keinginan mereka, imajinasi mereka. Dan kita suatu saat nanti akan memandang mereka dengan penuh kebanggaan saat mereka itu sudah menjadi orang-orang yang besar di bidang mereka itu masing-masing. Ajaklah anak-anak untuk bermain. Jangan biarkan mereka itu terkungkung dalam satu ruangan kelas yang sempit. Ajaklah mereka itu untuk mengeksplorasi, ajaklah mereka untuk dibebaskan dari segala macam hal yang dapat mengurung kreativitas mereka. Bermain itu penting. Kita harus ingat bahwa hal yang pertama kali kita lakukan saat kita tuh datang ke dunia itu adalah bermain. Dengan bermain, kreativitas kita, imajinasi kita akan terbentuk dan kita akan belajar banyak hal. Untuk itu, berikanlah satu pembelajaran yang berpihak kepada anak. Jangan kita tuh menjadi seorang pribadi yang tidak pernah mau mendengarkan kata-kata anak, tidak pernah mau kita tuh berdialog dengan anak. Kita tuh selalu menutup hati kita terhadap anak-anak. Jangan, dengarkanlah mereka, penuhi kebutuhan mereka. Dan budi pekerti itu berbicara tentang pembelajaran yang holistik. Kita tidak berbicara tentang hanya melulu tentang ilmu, tapi lebih dalam dari itu, kita tuh harus memberikan akar budi pekerti yang kuat kepada anak, supaya saat nanti mereka tuh berada di masyarakat dengan hembusan godaan dan cobaan yang luar biasa di masyarakat, mereka tuh tetap memiliki akar yang kuat, budi pekerti. Dan bukan tabula rasa. Dalam hari ini berkaitan dengan seperti yang tadi sudah saya sampaikan pada poin sebelumnya, bahwa anak-anak itu mereka tuh datang ke dunia tidak seperti kertas yang kosong, tapi seperti kertas yang sudah memiliki pola, tapi masih samar. Tugas kita bersama dengan anak-anak adalah untuk menebalkan pola-pola itu supaya mereka itu bisa mendapatkan rancangan kehidupan di dalam kehidupan mereka. Yang terakhir kita ini adalah petani kehidupan, di mana kita tuh menyebarkan saat kita tuh jika anak-anak itu ibaratnya adalah benih apapun itu, jika mereka tuh tinggal dan mereka tuh tumbuh di tanah yang subur, mendapatkan sinar matahari yang cukup, mendapatkan air yang cukup, mereka tuh pasti bisa berkembang dengan baik. Itu adalah tugas kita sebagai pendidik. Kita harus bisa membuat anak-anak itu tumbuh dan berkembang, tidak hanya menjadi seorang pribadi, tetapi juga menjadi seorang manusia yang berharga, mulia. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD adalah saya akan segera mencerminkan 7 pemikiran Ki Hajar Dewantara ini di dalam kelas. Karena itu saya ingin membebaskan anak-anak didik saya sebebas-bebasnya. Silakan kalian mengeksplorasi imajinasi kalian. Silakan kalian mengeksplorasi kreativitas kalian. Merdekalah, bermainlah sepuasnya, belajarlah sebanyak-banyaknya. Milikilah rasa bangga terhadap diri kalian. Jangan kalian terkungkung di dalam satu ruang kelas yang sempit, satu ruang kelas yang dinamakan ego di dalam pembelajaran. Bebaskanlah diri kalian, milikilah jiwa-jiwa yang bebas, sehingga kalian bisa belajar seluas-luasnya. Untuk murid-muridku sekalian, kalian semua berharga. Janganlah kalian itu merasa rendah diri. Janganlah kalian itu merasa bahwa kalian tidak berharga di dunia ini. Ingat, setiap dari kalian itu adalah pribadi yang berharga. Karena itu, saya sebagai seorang pendidik akan berusaha sekuat tenaga saya untuk bisa memberikan pembelajaran yang memanusiakan murid-murid saya. Saya Dewangga Putra dari SMK Anak Terang Salatiga. Salam dan bahagia untuk kita semua.